Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa menyapa dan menemani kamu pagi ini. Semoga kamu dalam keadaan baik dan sehat, yang siap menerima firman Tuhan hari ini. Mari kita mulai renungan ini bersama-sama dengan hati yang tenang dan penuh pengharapan. Tuhan yang baik, terima kasih untuk pagi yang baru, nafas yang masih kau beri, dan kasih setiamu yang tak pernah habis. Kami datang di hadapanmu hari ini dengan hati yang rindu mendengar suaramu, bimbing kami melalui firman dan perenungan ini agar kami dikuatkan dan diteguhkan untuk menghadapi setiap proses kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ada di hidup saya di mana saya merasa Tuhan terlalu diam. Semua yang saya rencanakan gagal, yang saya impikan juga gagal. Tidak terjadi. Saya sempat bertanya dalam doa, Tuhan, di mana Engkau? Bukankah aku sudah berusaha taat? Kenapa malah hidup terasa tidak adil? Waktu itu saya baru gagal dalam satu hal yang sudah saya doakan lama sekali. Saya pikir Tuhan akan menjawab sesuai keinginan saya, tapi ternyata tidak. Saya sempat kecewa. Saya sempat menarik diri dari pelayanan. Saya mulai membandingkan hidup saya dengan orang lain. Tapi kemudian Tuhan pelan-pelan menjamah saya lewat satu kalimat yang sangat sederhana yang saya dengar dari seorang kakak lain. Kegagalanmu bukan akhir. Bisa jadi itu justru awal dari rencana Tuhan yang lebih besar. Sejak saat itu, saya belajar sesuatu yang dalam bahwa Tuhan tidak selalu menjawab iya, tapi Dia selalu bekerja untuk kebaikan. Terkadang kita minta jalan yang mulus, tapi Tuhan izinkan jalan yang berbatu, supaya kita belajar percaya, bukan hanya berharap lancar. Ayat Alkitab mendukung pada renungan saya. Mari kita buka Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dalam rancanganku dari rancanganmu. Ayat ini menegaskan bahwa rencana Tuhan tidak selalu bisa kita mengerti, tapi pasti lebih tinggi dari apa yang kita pikirkan. Tugas kita bukan mengatur Tuhan, tapi mengikutinya. Meskipun kita tidak tahu langkah berikutnya, kita bisa percaya bahwa Dia memegang tangan kita. Kadang kita bertanya, Tuhan, kenapa hidupku nggak berjalan seperti yang aku rencanakan? Pastinya kan teman-teman? Tapi justru di situ Tuhan yang sedang bekerja. Karena yang tidak sesuai rencana kita bisa jadi justru sesuai rencana Tuhan. Dia bukan Tuhan yang salah waktu. Dia tahu kapan harus mengizinkan kita menunggu gagal, bahkan merasa kehilangan arah, supaya kita kembali bersandar penuh padanya. Jadi kalau hari ini kalian merasa hidupmu tidak ideal, jangan buru-buru kecewa. Bisa jadi ini bukan keterlambatan, tapi penyusunan ulang langkah-langkah terbaik dari Tuhan. Tetap percaya, tetap setia, rencana Tuhan tak pernah gagal. Pegang tangan kita, mungkin hari ini kamu belum melihat hasil dari doa-doamu. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah tertidur. Dia sedang menyusun sesuatu yang lebih indah dari yang kamu bayangkan. Jangan menyerah,
hanya karena jalannya berat. Karena justru di situ Tuhan sedang membentuk imanmu juga. Terus melangkah meski perlahan, terus percaya. Meski belum terlihat, hidupmu bukan kebetulan. Rencanamu boleh gagal, tapi rencana Tuhan selalu sempurna. Sampai nanti kamu bisa berkata, ternyata ini alasan kenapa dulu Tuhan bilang, tunggu, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau Tuhan yang tahu segalanya. Ampuni kami jika kami sering kecewa ketika hidup tidak berjalan seperti yang kami harapkan. Tolong kami untuk percaya bahwa jalan-Mu lebih tinggi dari jalan kami. Tolong kami untuk tetap setia walau hasil belum terlihat. Berikan kami hati yang tenang, iman yang kokoh, dan mata yang tertuju hanya padamu. Kami serahkan hari ini dan masa depan kami ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.